Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Paramita Nerisa Fitra, STTMKOM, dan juga teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Mairatul Lailia, NIM 200512140006, serta rekan-rekan saya, yaitu Tiffany Maulida Inayah, NIM 200512140020, dan juga Ahmad Alvin Ardiansyah, NIM 200512140052. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan aplikasi simulasi permintaan dengan metode Monte Carlo. Baik, supaya tidak berlama-lama, saya akan memulai presentasi pada kali ini. Di mana di sini ketika user membuka aplikasi, maka tampilan awal yang akan keluar yaitu tampilan ini. Pada tampilan awal ini berisi panduan dan juga batasan dari aplikasi. Selanjutnya, jika kita akan memulai simulasi, kita bisa klik tombol mulai simulasi Monte Carlo. Nah, di sini akan muncul beberapa menu. Yang pertama ada menu simulasi Monte Carlo, di mana di sini berisi tahapan simulasi. Yang pertama yaitu tentukan jumlah data permintaan dan juga frekuensi. Jadi nanti kita akan menginputkan untuk data permintaan dan juga frekuensinya. Dan selanjutnya tentukan probabilitas, kumulatif, dan interval bilangan acak dari data permintaan yang telah dimasukkan. Selanjutnya yaitu membangkitkan bilangan. Selanjutnya memetakan angka acak dengan interval bilangan acak. Dan yang terakhir menghitung total dan rata-rata permintaan. Selanjutnya ada menu sejarah, di mana di sini akan berisi sejarah secara singkat dari metode Monte Carlo ini, dan ada juga batasan dari aplikasi di sini. Dan di sini juga ada metode, di mana di metode ini akan berisikan rumus dan juga beberapa ketentuan di sini. Nah, seperti ini. Seperti M sama dengan modulus, A multiplier, dan seterusnya. Dan di sini ada menu untuk tentang, di mana aplikasi ini dibuat untuk memenuhi tugas final project riset operasional. Selanjutnya kita akan mensimulasikan suatu studi kasus atau menghitung studi kasus, di mana di sini kami sudah menyediakan studi kasus yang sudah kita hitung secara manual di aplikasi Excel ya. Dan di sini kita akan mensimulasikan pada aplikasi dan bandingkan apakah hasilnya sudah cocok atau tidak. Untuk perhitungannya, saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Tiffany Maulida Inayah. Kepada saudara Tiffany, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk studi kasus dari kelompok kami, kita akan memprediksi permintaan roti dari si Ibu hingga 5 hari ke depan dengan data laporan yang tercatat, yaitu data permintaan selama 170 hari ke belakang. Baik, kita masukkan untuk jumlah datanya, yaitu 5. Lalu klik OK. Nah, pada tahap awal ini, kita memasukkan nilai permintaan dan frekuensinya. Yang pertama, nilai permintaannya 5, 10, 20, 30, dan 40. Untuk frekuensinya 20, 30, 40, 45, dan 35. Nah, yang dimaksud di sini yaitu dalam 20 hari permintaan jumlah kue ada 5. Lalu selanjutnya 30 hari permintaan kue ada 10. Dan begitu pun seterusnya. Lalu kita klik hitung. Nah, pada tahap 2 ini kita menentukan probabilitas kumulatif, dan interval bilangan acak dari data permintaan yang telah dimasukkan tadi. Untuk nilai probabilitas yang pertama ini 0,118 diperoleh dari
Nilai frekuensi awal dibagi dengan nilai total frekuensi, yaitu 20 dibagi dengan 170, hasilnya 0,118. Untuk 0,176 diperoleh dari 30 dibagi 170, begitu pula seterusnya. Untuk nilai probabilitas kumulatif diperoleh dari menjumlahkan tiap angka probabilitas dengan jumlah sebelumnya. Nah, yang pertama ini 0,118. Lalu yang kedua 0,294 didapat dari 0,118 ditambah dengan 0,176. Sampai seterusnya hasil probabilitas kumulatif yaitu 1. Untuk selanjutnya yaitu interval bilangan acak, di mana interval bilangan acak ini bilangan yang berasal dari hasil probabilitas kumulatif sebagai batas akhirnya. Untuk yang pertama yaitu 0,001 sampai dengan 0,118. Untuk yang kedua 0,119 ini dimulai setelah hasil 0,118 tadi. 0,119 sampai 0,294. Begitu pula untuk seterusnya. Lalu langkah selanjutnya, kita memasukkan jumlah simulasi, memasukkan nilai x0 atau nilai awal, dan nilai A yaitu multiplier, T adalah increment, dan M yaitu modulus. Dengan asumsi sesuai dengan ketentuan di samping yang telah dituliskan, kita masukkan jumlah simulasinya 5. X0-nya A13, C-nya 5, dan modulusnya 15. Lalu kita run. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alvin. Baiklah, untuk hasil akhir dari simulasi Monte Carlo ini diperoleh bahwa jumlah permintaan sebanyak 120 dan rata-rata permintaan sebanyak 24, di mana hasil ini diperoleh dari perhitungan sebelumnya, di mana telah dilakukan pembangkitan bilangan acak yang kemudian disesuaikan UI atau interval bilangannya dan kemudian diperoleh jumlah permintaannya. Lanjut ke perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel. Untuk langkah pertamanya yaitu membuat tabel dan memetakan antara jumlah permintaan dan frekuensinya, yang kemudian frekuensinya ditotal seluruhnya. Kemudian langkah kedua yaitu membuat atau menentukan probabilitas, kemudian dibulatkan, kemudian menentukan kumulatifnya, dan interval bilangannya. Kemudian langkah berikutnya yaitu membangkitkan bilangan acak dengan menggunakan metode rumus LCM, yaitu sebagai berikut yang nantinya akan diperoleh bilangan acak beserta UI-nya. UI ini nanti akan digunakan sebagai penyesuaian dengan interval bilangannya. Kemudian lanjut, setelah itu maka kita bisa memperoleh permintaan beserta total dan rata-ratanya. Sekian dari saya. Baik, di sini sudah ditemukan untuk total nilainya 120 dengan rata-rata 24. Jadi kita cek di sini juga hasilnya juga sudah sama, jumlah permintaan 120 dengan rata-rata 24. Nah, itu dia simulasi dari aplikasi yang telah
kami buat mengenai aplikasi prediksi permintaan dengan metode Monte Carlo. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.